Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Rahab dengan NPM 2308260149. Di sini saya akan menjelaskan mind map berjudul Sindrom Geriatri pada blok tumbuh kembang. Nah, sindrom geriatri ini tuh merupakan adalah kumpulan masalah kesehatan yang sering terjadi pada lanjut usia. Nah, sindrom ini tuh dia berbeda dengan penyakit yang biasa karena biasanya tuh dia tidak disebabkan oleh satu penyakit saja. Nah, pada lansia dia tuh beberapa masalah kesehatan dapat muncul secara bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk penyebab utama dari sindrom geriatri ini tuh yang pertama adalah proses penuaan yang pastinya, lalu seiring bertambahnya usia, terjadinya penurunan fungsi berbagai organ tubuh, kekuatan otot, keseimbangan, dan daya ingat, serta kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap perubahan. Nah, selain itu, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, osteoartritis juga dapat meningkatkan proses terjadinya keterbatasan aktivitas dan menurunkan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk seperti perubahan fisiologi akibat penuaan itu juga dapat berperan seperti penurunan penglihatan, pendengaran, kekuatan otot, dan juga fungsi kognitif. Nah, faktor lainnya itu adalah yang tadi polifarmasi, di mana penggunaan banyak jenis obat secara bersamaan. Nah, juga penggunaan banyak obat ini dapat meningkatkan resiko efek samping dan juga interaksi dari obatnya itu menjadi tidak bagus. Misalnya nih, lansia itu dapat mengalami rasa mengantuk, pusing, atau penurunan tekanan darah, sehingga nanti dia dapat meningkatkan lansia ini dia tuh mudah jatuh, terus seperti kayak kalau jalan tuh kayak ngerasa goyang-goyang. Nah, selain itu gaya hidup dan juga lingkungan itu juga ada, sangat berpengaruh. Kurangnya aktivitas fisik, pola makannya nggak baik, lingkungan rumah yang tidak aman, serta kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kondisi lansianya. Jadi kita tuh harus memberi dukungan ke lansia gara-gara memberi dukungan ke lansia. Lalu contoh sindrom geriatri itu ada beberapa contoh dari sindrom geriatri yang sering terjadi, itu adalah instabilitas dan juga jatuh, lalu adanya gangguan kognitif, inkontinensia, malnutrisi, dan juga gangguan tidur, serta adanya depresi dan juga isolasi sosial. Nah, untuk instabilitas dan jatuh itu dia dapat terjadi akibat kelemahan dari otot dan juga gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, ataupun efek samping dari beberapa obat. Lalu jatuh pada lansia itu dapat menyebabkan cedera, patah tulang, dan bahkan dia itu juga dapat membuat lansia itu kehilangan kemandirian. Jadi ya, maksud kehilangan kemandirian itu jadi kayak lansia itu harus dipapa, harus ditemenin gitu. Lalu ada gangguan kognitif, itu dapat berupa penurunan daya ingat, sulit berkonsentrasi, kebingungan, hingga demensia. Nah, kondisi ini itu dia tuh dapat mengganggu kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas dan juga jadi beberapa yang biasanya dilakukan sendiri tuh jadinya terganggu. Lalu kayak merawat diri sendiri itu jadinya berkurang. Lalu ada inkontinensia, di mana itu merupakan ketidakmampuan untuk mengontrol buang air kecil, buang air besar. Nah, kondisi ini itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan membuat lansia ini merasa malu dan seperti menarik diri gitu. Jadi nggak mudah untuk bersosialisasi di lingkungannya. Nah, jadinya lansia ini lebih sering kayak berkurung gitu. Lalu ada malnutrisi, itu terjadi akibat kebutuhan nutrisi lansia itu tidak terpenuhi. Nah, hal ini tuh dapat disebabkan oleh penurunan nafsu makan, kesulitan untuk mengunyah, mungkin gara-gara giginya udah ompong, lalu ada atau menelan sulit, lalu maupun penyakit-penyakit tertentu. Nah, untuk malnutrisi ini itu dia dapat menyebabkan kelemahan dan juga meningkatnya risiko
Selanjutnya itu dia ada gangguan tidur, itu juga sering dialami oleh lansia seperti sulit tidur atau sering dapat menyebabkan lansia itu merasa menjadi sedih. Lalu ada kesepian, kehilangan minat dan juga kurang berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada beberapa deteksi dini untuk sindrom geriatri, itu dia untuk mencegah kondisi menjadi lebih berat. Sindrom geriatri ini perlu dideteksi secara dini. Deteksi ini dapat dilakukan melalui screening rutin, anamnesis, dan dapat menyebabkan dan pemeriksaan fisik. Dalam anamnesis itu kita perlu menanyakan keluhan utamanya, riwayat penyakitnya, obat-obatan yang digunakan, kemampuan dalam melakukan aktivitas, serta kondisi sosial dan psikologis dari lansianya. Selain itu dilakukan juga penilaian terhadap fungsi kognitifnya seperti mobilitas, status lansia, dan seringkali dan juga kondisi psikososialnya. Nah, untuk tata laksana dari sindrom geriatri ini kita dapat melakukan secara komprehensif dan juga holistik. Artinya penanganan itu nggak hanya berfokus pada satu penyakit, tapi juga memperhatikan kondisi fisik, mental, fungsi, dan juga nutrisi dan juga lingkungan dari lansianya. Lalu pengobatannya ini tetap perlu dilakukan, namun obat-obatan yang digunakan itu harus dievaluasi secara berkala untuk menghindari penggunaan obat-obatan yang nggak sesuai. Lalu itu ada dampaknya. Nah, dampak dari sindrom geriatri ini kalau misalnya nggak ditangani dengan baik kondisinya itu dia dapat memberikan berbagai dampak. Lansia itu dapat mengalami penurunan kualitas hidup, menjadi semakin bergantung ke orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari, jadi nggak bisa melakukannya sendiri. Lalu selain itu resiko dari komplikasinya itu juga dapat meningkat seperti cedera akibat jatuh, kekurangan gizi, perburukan penyakit kronis, sehingga dia itu dapat meningkatkan resiko kematian juga. Lalu tujuan utama dari penata laksanaan sindrom geriatri ini untuk mempertahankan fungsi dan kemandirian dari lansia selama mungkin. Lalu selain itu penata laksanaan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi yang serius dan membantu lansia yang tetap mampu melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kemampuannya yang sebelumnya. Baik, di sini saya menggunakan 3 referensi. Yang pertama dari Piloto 2024, itu dari Guideline on Comprehensive Geriatric Assessment atau CGA for Older Patient, Clinical dan Experimental Research. Lalu yang kedua ada dari Martin et al 2024, New Horizon Clinical Practice Guideline for Use with Older People and Aging. Terus ada yang ketiga dari Elmotiaka et al 2025, itu dari Systematic Review diambil Geriatric Syndrome in Older Adults with and Without Diabetes, Research in Gerontology Nursing, itu 18/2/1908. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.